Sobat Raga Aktif, pernah nggak sih kalian ngerasa sakit pinggang, sakit kepala, atau nyeri otot? Terus kalian minum obat pereda nyeri, tapi sembuhnya hanya sesaat, ditinggal ngerumpi sama tetangga. Sakit lagi. Dan jika kebanyakan minum obat pereda nyeri, bikin sakit tambah ngeri. Bisa bikin sakit lambung, bisa bikin sakit ginjal. Memangnya ada obat pereda nyeri alami yang aman dikonsumsi setiap hari? Dalam video kali ini, Raga Aktif akan membahas tentang bahaya obat jika dikonsumsi terus-menerus. Lalu apa solusinya? Tonton sampai akhir ya, biar nggak gagal paham. Kebanyakan dari kita kalau merasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri punggung, nyeri otot, kemudian nyeri sendi, pasti belinya adalah obat pereda nyeri. Nah, obat pereda nyeri sesuai namanya berarti tujuannya untuk meredakan nyeri. Kadangkala kalau kita ke dokter pun resepnya juga isinya adalah obat pereda nyeri. Nah, cuma penyebab nyeri ini kan bermacam-macam. Jadi kalau akar masalah dari nyeri ini tidak diatasi, ya nyerinya pasti timbul lagi. Akhirnya seseorang itu akan mengkonsumsi obat pereda nyeri secara terus-terusan. Efeknya nanti macam-macam, kena lambung lah, kena ginjal lah. Sebenarnya, apakah obat pereda nyeri ini benar-benar menyembuhkan atau hanya meredakan nyeri sesaat saja? Pernah nggak kalian kepikiran penyebab nyerinya ini karena apa sih? Nyeri itu adalah suatu perasaan tidak nyaman pada tubuh. Jadi, karena sakit-sakitnya kita biasanya sampai susah beraktivitas. Nah, nyeri ini penyebabnya bermacam-macam. Yang pertama, bisa karena kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan itu contohnya kalau kita jatuh, kepleset. Nah, lecet kan? Atau kena pisau. Nah, itu adanya kerusakan jaringan sehingga menyebabkan nyeri. Yang kedua, adanya kerusakan saraf. Contohnya pada penderita diabetes adanya neuropatin perifer, jadi sarafnya rusak akibat gulanya terlalu tinggi. Yang ketiga, karena adanya peradangan. Peradangan ini kita sebutnya biasanya dengan inflamasi. Sebenarnya, inflamasi atau peradangan ini adalah suatu respon tubuh untuk merespon kalau di tubuh kita terserang benda asing, seperti virus, bakteri. Nah, respon tubuh ini macam-macam. Jadi, inflamasi ini responnya macam-macam. Ada yang demam, kemudian ada yang bengkak, kemudian ada yang bikin sakit kepala, ada yang sakit tenggorokan, kemudian bisa juga merah, gatal-gatal. Itu respon dari inflamasi. Dan selalu nyeri. Jadi, kalau ada peradangan, ada inflamasi, itu biasanya selalu nyeri. Yang ketiga, adanya masalah-masalah lain pada organ-organ tubuh. Jadi contohnya ya, kalau kita merasa sakit kepala, bisa jadi kita itu mengalami masalah pada organ, mungkin pencernaan atau mungkin tensinya kita tinggi, sehingga kita pusing. Kemudian kalau kita merasa sakit perut atau nyeri pada perut, pada ulu hati contohnya bisa jadi lambung kita bermasalah, atau bisa jadi empedu kita yang bermasalah. Kemudian kalau kita merasa sakit atau kaku pada bagian bahu atau bagian leher, itu bisa jadi jangan-jangan kolesterolnya tinggi. Atau kalau misalkan kita merasa sakit pada bagian punggung belakang, bisa jadi ginjalnya bermasalah. Entah batu ginjal atau adanya gangguan pada ginjal. Nah, ini tadi masalah-masalah yang menyebabkan nyeri. Nah, lagi-lagi kalau masalah ini nggak diatasi, akar masalahnya nggak diatasi, nyeri itu akan timbul terus-menerus. Akhirnya kecenderungan banyak orang, ya udah minum obat nyeri aja. Toh kalau minum obat nyeri, nyerinya hilang. Tapi begitu obatnya sudah tidak berefek, besok nyeri lagi, minum obat lagi. Besoknya nyeri lagi, minum obat, nyeri lagi. Padahal kalau obat anti nyeri diminum terus-terusan juga nggak baik. Efeknya tadi sudah saya jelaskan macam-macam ya. Bisa ke lambung, bisa ke ginjal. Nah, pernah nggak kepikiran ada nggak ya obat peredah nyeri alami yang bisa diminum setiap hari gitu loh. Jadi nggak minum obat kimia. Kalau minum obat kimia tiap hari kan berbahaya. Kalau yang alami ada nggak? Ada, disimak ya. Yang pertama, bisa pakai sayuran yang berwarna orange atau merah. Jadi contohnya itu seperti wortel, kemudian ubi jalar. Itu macam-macam sayuran yang memiliki antioksidan serta karotenoid. Dan itu bagus banget untuk peradangan, bisa untuk inflamasi, jadi bisa untuk mengurangi nyeri. Nah, yang kedua, bawang-bawangan.
Bawang-bawangan ini contohnya bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay. Karena dia mengandung quercetin dan sulfur, itu juga bagus buat antiinflamasi, juga bisa untuk mengurangi nyeri. Kemudian vitamin B. Vitamin B ini ada banyak ya, ada B1, B6, B9, B12. Semuanya bermanfaat. B1 itu biasanya dimanfaatkan untuk penderita diabetes dalam mengatasi neuropati perifer. Kenapa? Soalnya vitamin B1 ini membantu sel tubuh untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Kalau vitamin B6, B9, dan B12 itu lebih menurunkan kadar homocysteine di dalam tubuh. Homocysteine ini adalah protein yang membuat kita terhindar dari resiko penyakit jantung dan rematik. Nah, kalau vitamin B ini kita bisa dapatkan dari hati sapi, ikan, kemudian kacang-kacangan, daging merah, telur, dan produk susu. Kemudian vitamin C. Vitamin C banyak yang kita tahu. Buah-buahan contohnya seperti stroberi, jeruk, anggur, kiwi, apel. Itu semuanya mengandung antioksidan dan sangat bagus untuk antiinflamasi serta bisa untuk mengurangi nyeri. Terus ada vitamin D. Vitamin D ini juga bisa untuk mengurangi rasa nyeri. Kenapa? Karena kalau seseorang ini mengalami kekurangan vitamin D, maka akan meningkatkan rasa nyeri di dalam tubuh. Nah, vitamin D ini ada dua jenis, ada vitamin D2 dan vitamin D3. Kalau vitamin D2 itu bisa kita dapatkan dari makanan, hanya saja diserapnya sangat susah oleh tubuh. Kalau vitamin D3 ini bisa kita peroleh secara gratis dengan bantuan sinar matahari, jadi sering-sering berjemur ya. Yang terakhir yaitu lemak omega 3. Lemak omega 3 ini terbukti untuk mengurangi peradangan dan bisa untuk mengurangi nyeri. Lemak omega 3 bisa kita dapatkan dari ikan laut berlemak, kemudian minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan juga suplemen yang mengandung omega 3. Nah, selain dari makanan, kalian juga bisa mengkonsumsi perada nyeri alami tadi dalam rupa suplemen ya. Jadi, kalau misalkan kalian mengalami nyeri banget saat itu juga yang tiba-tiba datang, kalau pakai peradang nyeri alami, ya otomatis nggak langsung turun ya nyerinya. Jadi bolehlah sesekali pakai obat perada nyeri dulu, sampai nyerinya benar-benar hilang. Supaya nyerinya nggak datang lagi, boleh ditambah dengan pereda nyeri alami yang tadi sudah saya sebutkan. Boleh dalam rupa makanan atau dalam suplemen. Dan kalau suplemen diingat lagi, tentunya konsumsinya harus sesuai dengan aturan pakai. Dosisnya nggak usah ditambah-tambahin. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat di 30 mana Anda minutes that berada. change Salam your sehat, day. salam raga aktif.